Kalau sudah kehabisan bantahan, biasanya yang muncul duluan itu kata iri. Padahal yang dibahas bukan orangnya, tapi dampaknya. Ini video terakhir saya membahas soal ini dan saya minta tonton sampai habis. Karena yang saya sampaikan bukan emosi, tapi apa yang saya lihat dan saya hadapin langsung. Produk seperti ini bukan hal baru, dari dulu sudah banyak yang jual dan dari dulu juga korbannya terus ada. Yang berubah sekarang cuma satu, jumlah wajah yang rusak makin banyak. Saya tahu saya dibicarakan macam-macam, dibilang iri, bahkan dianggap tamu tak diundang. Tidak apa-apa, karena biasanya tuduhan seperti itu muncul ketika isi pembahasan sudah tidak dibantah lagi. Kalau masih ada argumen yang dibahas, pasti faktanya, bukan niat orangnya. Saya berbicara seperti ini bukan tanpa alasan. Sebagai owner klinik, saya terus menerima keluhan dengan pola yang sama. Datang dengan wajah yang rusak, kulit menipis, kemerahan, belang, dan makin sensitif. Dan hampir selalu penyebabnya sama, pemakaian krim beresiko tanpa pengawasan yang jelas. Ini bukti teori, ini bukan cerita di media sosial, ini kondisi nyata yang kami temui di lapangan. Buat yang menjual produk seperti ini bukan sekedar efek samping ringan, ini adalah kerusakan kulit yang nyata dan tidak semua bisa kembali seperti semula. Dan yang buat di kolom komentar masih bilang, aman kok, asal jangan lama, aku pakai nggak apa-apa. Kalau suatu hari yang pakai mengalami kondisi seperti ini, kalian siap bertanggung jawab secara moral. Saya luruskan satu hal, kalau yang dijual itu skincare biasa, fungsinya membersihkan, melembabkan, atau melindungi kulit dan tidak mengandung obat keras, itu masih kategori kosmetik. Tapi kalau yang dijual itu krim dengan efek pengobatan, dipakai untuk kasus berat dan tidak bisa dilepas dengan aman, maka itu sudah bukan kosmetik biasa. Jadi banyak yang bilang begini, Pakai aja, jangan lama-lama, udah bagus lepas. justru di situ masalahnya. Banyak kasus menunjukkan krim seperti ini tidak bisa dilepas begitu saja. Saat dilepas, yang terjadi justru kerusakan lebih parah. Di Indonesia, obat keras punya tanda jelas, yaitu logo kamera. Kalau efeknya seperti obat tapi statusnya tidak jelas, itu patut dipertanyakan. Secara hukum, kalau suatu produk diedarkan tanpa izin yang dipersyaratkan di tempat produk itu dijual, maka tanggung jawab dan resikonya ada di pihak penjual, bukan konsumennya. Kalau masih ada yang memilih untuk memakai, itu keputusan masing-masing. Kalau masih ada yang tetap ingin menjual, itu juga pilihan masing-masing. Yang penting dipahami secara hukum dan secara tanggung jawab, resiko dari pilihan itu berada di pihak yang menjual, bukan konsumen. Bahkan tenaga medis sekalipun ketika menjual atau memberikan krim yang mengandung obat memiliki tanggung jawab yang besar. Karena semakin tinggi ilmunya, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap dampak yang terjadi. Saya tahu saya dibicarakan, tapi jangan sampai kata-kata yang diucapkan hari ini menjadi bumerang di kemudian hari. Siapapun yang memilih membantah edukasi ini, silakan. Tapi ingat, setiap pembelaan membawa tanggung jawab moral terhadap orang-orang yang akhirnya memakai produk tersebut. Karena yang rusak itu bukan wajah kalian, tapi wajah orang lain. Saya tidak memotong rezeki siapapun, tapi rezeki tidak boleh dibangun di atas penderitaan orang lain. Lalu ketika bermasalah, penjualnya menghilang. Ini video terakhir saya membahas soal ini, bukan untuk cari ribut, tapi supaya tidak ada lagi korban berikutnya. Aman menurut penjual belum tentu aman untuk semua orang.